Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahra dengan NIM 19010101323, lokal FPAI 2019. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran Fikih di MTS MA yang diampu oleh dosen Dr. Suraijiah MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin menampilkan sebuah PPT media 2 dimensi yang disertai dengan ilustrasi gambar gunanya untuk memperjelas dari penjelasan materi. Baiklah, di sini kawan-kawan sudah melihat gambar yang ada di PPT. Mungkin kawan-kawan ketika melihat ada gambar beras, ada gambar uang, langsung nih berpikir, pasti udah tahu kan, ini temanya tentang zakat. Jadi di sini saya ingin membahas tentang zakat. Oke, kawan-kawan, selanjutnya di sini ada pengertian zakat. Nah, zakat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena semua orang muslim pasti pernah berzakat. Baiklah, yang pertama membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa atau lughat berarti tumbuh, berkembang, dan berkah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam jumlah tertentu. Nah, jadi zakat ini adalah gunanya untuk mensucikan seseorang. Biasanya nih kita melakukannya di akhir bulan Ramadan, yaitu disebut dengan zakat fitrah. Nah, jadi itu tadi pengertian tentang zakat secara bahasa dan secara istilah. Oke. Nah, yang selanjutnya kawan-kawan lihat nih ada gambar satu keluarga yang sedang mengasihkan zakat. Nah, yang kedua ada syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, muslim. Tentunya seorang muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Terus yang kedua ada akil. Akil ini artinya orang yang sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga ada baligh. Baligh ini artinya sudah mencapai usia batasan. Terus yang keempat milik sempurna. Nah, jadi zakat ini milik sempurna, milik diri sendiri pribadi, tidak boleh harta atau harta orang lain dizakatkan. Nah, itu wajib milik sendiri. Cukup nisab, artinya sudah sampai hitungannya. Nah, nanti kita bahas ada zakat apa aja nih yang ada nisabnya. Terus cukup haul, artinya cukup haul di sini sudah mencapai waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada hukum zakat. Nah, zakat adalah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu pokok unsur dalam tegaknya syariat Islam. Tentunya rukun Islam itu wajib untuk kita penuhi. Nah, salah satunya adalah zakat, rukun Islam yang ketiga. Nah, oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Nah, artinya wajib apabila ditinggalkan mendapatkan dosa dan dikerjakan mendapatkan pahalanya. Jadi bagi seorang muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang sudah kita sebutkan tadi, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Selanjutnya ada pembagian zakat. Nah, zakat ini ada dua macam, yaitu bisa kawan-kawan lihat nih ada ilustrasi gambar. Ada yang gambar beras, ada yang gambar emas. Nah, yang pertama ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini biasanya kita keluarkan ketika awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan sampai memasuki bulan Rabiul Awal. Nah, itu biasanya berupa beras.
Karena zakat fitrah ini dikeluarkannya itu makanan pokok. Misalkannya nih, kita makanan pokok kita gandum, maka yang wajib kita keluarkan zakat fitrahnya itu berupa gandum. Karena di sini kita Indonesia mayoritas makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah yang kita keluarkan adalah beras. Nah, jadi zakat yang pertama ada zakat fitrah berupa beras, makanan pokok yang wajib kita bagikan. Terus yang kedua ada zakat harta, zakat mal. Nah, ini biasanya nih kan ya, ada yang mempunyai emas, ada yang mempunyai hewan ternak, tanaman-tanaman. Nah, itu bukan hanya kita pelihara atau kita rawat atau kita simpan saja harta tersebut, namun juga wajib kita mengeluarkan zakat atas harta tersebut. Nah, kawan-kawan lihat slide selanjutnya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Maksudnya ini hartanya yang wajib dizakati ini tadi juga mempunyai syarat. Yang pertama, ada milik penuh, artinya itu milik sendiri, berkembang. Misalkannya nih, kawan-kawan lihat kan ada itu contohnya seperti hewan ternak, ada kambing. Misalkannya nih, kambingnya ini berkembang, maka hewan ternaknya ini wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila hewan ternaknya ini misalkannya nih di tengah-tengah saat merawatnya matian kambingnya ini, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Cukup nisab hitungannya, kan masing-masing setiap harta itu ada hitungannya. Lebih dari kebutuhan pokok, misalkannya nih kambingnya ini kita keluarkan zakatnya apabila kebutuhan di dalam rumah tangga, di dalam hidup kita itu sudah terpenuhi. Apabila hanya pas-pasan, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat yang ada di harta tersebut. Bebas dari hutang. Nah, orang yang mengeluarkan zakat harta ini tidak boleh ada mempunyai hutang, maka lebih wajib dia mengeluarkan membayar si zakat tadi. Terus berlalu 1 tahun yang lalu, persyaratan ini berlaku untuk hewan ternak, simpanan, dan harta perniagaan. Nah, biasanya harta simpanan ini biasanya nih emas. Nah, emas disimpan, misalkannya nih sudah sampai hitungan, sampai sudah waktunya, maka wajib dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Selanjutnya nih, ada harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama, emas perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, zakat penghasilan atau profesi, unggas, serta barang temuan. Nah, jadi harta yang sudah disebutkan tadi itu wajib untuk dizakati. Terus kawan-kawan lihat nih, ada ilustrasi gambar bagi mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang yang wajib menerima, bukannya wajib, maksudnya bisa nih menerima. Nah, kawan-kawan lihat di situ ada gambarnya, ada orang fakir, ada orang miskin, ada hamba sahaya atau budak. Nah, terus itu ada fisabilillah, orang yang di jalan Allah. Terus ada amil, ada mu'alaf, ada ghairimin, ada ibnu sabillah. Ghairimin itu artinya gharim. Nah, jadi ada 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat, entah itu zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat harta. Nah, kawan-kawan, jadi itulah pembahasan kita tentang zakat. Ada pengertian zakat, ada syarat yang wajib mengeluarkan zakat, ada hukum zakat, terus ada harta benda apa aja nih yang wajib dizakati. Nah, jadi kawan-kawan sudah melihat ilustrasi dari gambaran mengenai zakat. Ada yang berupa beras, ada yang berupa harta. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.